Halo saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat datang lagi di channelnya ATA Team, tentunya channel yang membahas tentang usaha edukasi positif, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sebelum video ini lanjut, bagi Anda yang belum like and subscribe, silahkan Anda tekan dulu subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya, biar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Pada zaman dulu mereka menggunakan sistem usahanya yaitu sistem usaha CEO, Chief Everything Officer. Dalam arti mereka menggunakan sistem kerja sendiri, mikir sendiri, jualan sendiri, dan hasilnya hasil sendiri. Nah, bagaimana di zaman sekarang? Apakah sistem CEO itu masih berlaku atau tidak? Simak setelah yang berikut ini. Di zaman milenial ini, yaitu tentunya di zaman 2020, 2021, dan tentunya ini masih masa-masa pandemi, banyak sekali orang yang punya karyawan dan sekarang mereka tidak punya karyawan. Banyak sekali orang yang punya usaha sekarang tidak punya usaha, dan tidak sedikit orang-orang yang tadinya dapat kerjaan sekarang menjadi nganggur alias tidak punya pekerjaan. Nah, sistem SEO ini kadang dibutuhkan oleh kita di saat usaha-usaha kita mengalami penurunan dalam pendapatan. Saya kasih contoh, misalnya satu warung ini misalnya memakai karyawan 5, itu dulu sebelum kena COVID, itu dulu sebelum kena krisis ekonomi. Nah, di zaman sekarang misalnya ini sudah menurun pendapatannya, nah disitulah itu harus dikurangi. Bahkan tidak sedikit orang mengerjakan usahanya sendiri, dikerjakan sendiri, dan di usaha sendiri mereka bekerja karena itu demi mempertahankan. Itu boleh dan itu bagus karena sistem CEO di saat ini memang pada dasarnya orang-orang harus kembali seperti dulu dalam arti menata hidup, menata ekonomi, menata cara sistemnya itu jadi anjlok lagi ke bawah. Jadi sistem manual seperti dulu itu memang perlu dilakukan. Dalam arti kita bekerja sendiri, kita mikir sendiri, kita belanja sendiri, kita menjual sendiri, dan hasilnya pun sendiri. Nah, tidak mungkin kita begini terus, tidak mungkin. Sistem CEO itu sudah ketinggalan zaman sebenarnya. Tapi walaupun ketinggalan zaman, di saat ini memang sangatlah penting. Karena jangan sampai kita masih banyak karyawan, tapi kita tidak kebagian untung. Makanya di sini CEO kita perlu dikurangi pegawai dan perlu ditata tatanan perekonomian kita supaya perekonomian kita nanti ada nilai plus dan ada profit yang masuk. Oke, itu diantaranya. Jadi penting di saat kita krisis, penting sistem CEO dilakukan. Itu yang pertama. Nah, kita kalau mau melihat tentang usaha, bagaimana usaha yang sakit atau usaha yang kolab itu bisa dilihat dari dua sistem, dari dua segi saja. Yang pertama adalah sistem atau segi profit. Kita lihat profitnya, apakah satu bulannya plus, apakah satu bulannya minus, ya. Itu dilihat dari profit. Yang keduanya dari aktivitas. Dari aktivitas keseharian kita, apakah aktivitas kita sudah padat atau sedang atau masih longgar aktivitasnya. Nah, jika masih longgar itu wajar kalau profitnya itu rendah. Dan biasanya kalau aktivitas kita sudah sibuk, sudah meningkat, nah disitulah profitnya akan meningkat. Bagaimana caranya supaya profit kita meningkat, supaya profit kita bertambah, meningkat? Tentunya income kita atau pendapatan kita meningkat. Tentunya kuncinya ada di aktivitas, ya. Ingat itu, aktivitas menentukan profit.
profit itu tidak menentukan aktivitas, ya. Nah, di saat aktivitas kita dipadatkan tentunya kepada hal-hal yang positif. Kalau yang lagi jualan, kalau yang berjualan misalnya, ya ditingkatkan sistem jualannya. Yang tadinya jualan ke arah A, kita tingkatkan ke arah B. Yang tadinya A dan B, kita tingkatkan ke arah C. Jadi 3 cabang, 3 sistem yang kita sebarkan dengan memakai karyawan, maka itu akan meningkat pula kemungkinan akan bisa meningkat profitnya, karena kita banyak aktivitas yang kita kerjakan atau sistem aktivitas yang kita berikan kepada anak buah kita. Anda paham sampai di sini? Nah, namun dalam menjalankan sistem aktivitas ini tentunya kita harus bisa menimbang-nimbang, harus bisa mengukur-ngukur tentang profit, tentang keuntungannya. Jangan sampai aktivitasnya padat tapi profitnya masih minus, itu jangan sampai. Karena tidak sedikit sekali, banyak sekali orang yang beraktivitasnya perusahaan besar kelihatannya, tapi yang punyanya tidak dapat. Itu karena banyak pengeluaran administrasi, tidak bisa mengatur administrasinya. Dan tidak asing lagi, misalnya seorang bos, seseorang pengusaha yang menjalankan usaha dan karyawannya banyak, tapi dia kadang pusing gitu, kadang stres, kadang bingung. Nah, itu mungkin nggak masuk profitnya. Biasanya orang yang punya uang, orang yang profitnya selalu meningkat, orang yang bisa mendapatkan uang secara terus-menerus, itu semakin hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, mereka akan semakin ceria. Karena apa? Karena mereka uangnya bertambah. Jangan sampai bisnis kita semakin banyak semakin pusing, semakin banyak semakin stres. Lebih baik satu tapi kita happy. Lebih baik dijalankan sendiri asal kita bisa happy. Jadi intinya, sistem mana saja bisa dilakukan, baik itu sistem CEO, semuanya dikerjakan sendiri, ataupun sistem pakai karyawan. Nah, itu juga bisa. Itu namanya sistem berkembang. Dan selanjutnya di saat ekonomi sudah mulai membaik Indonesia, baru kita memulai atau merancang sistem usaha yang autopilot, sistem usaha yang berjalan secara otomatis. Dan itu tentunya memerlukan waktu, memerlukan situasi kondisi ekonomi dunia yang membaik, dan kita pun akan membaik. Oke, mudah-mudahan Anda paham sampai di sini. Dan ingat kata saya, di saat kita berjuang, ingat satu kata, pay me first, bayar dulu diri saya, yang lain belakangan. Dalam arti kita harus dapat keuntungan dan keuntungan. Walaupun kecil, gak apa-apa, yang penting tiap hari dapat. Jadi setelah kita dapat, boleh kita mengurus yang lainnya, tentunya karyawan kita, mengembangkan usaha kita, dan lain sebagainya. Terima kasih, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan salam dari saya, A.A. Teatim.